Tidak semua doa itu gagal. Yang gagal adalah cara kita memahami jawabannya. Berhenti berpikir bahwa setiap doa yang tidak sesuai keinginanmu berarti tidak didengar. Karena kenyataannya, banyak doa yang dikabulkan justru dengan cara yang paling menyakitkan. Dan kisah ini adalah tentang seseorang yang hampir kehilangan imannya hanya karena dia tidak mengerti bagaimana doa itu bekerja. Namanya Raka. Raka adalah seseorang yang percaya pada doa. Asa, Soul, Journey. Percaya pada doa. Setiap malam, sebelum tidur, dia selalu menyebut satu nama yang sama dengan harapan sederhana, Tuhan, kalau dia memang untukku, dekatkan. Kalau bukan, jangan jauhkan aku darinya. Raka percaya, selama dia berdoa, semuanya akan berjalan sesuai harapannya. Dan untuk beberapa waktu, semuanya terasa indah. Pesan dibalas cepat, perhatian terasa hangat. Kehadiran orang itu seolah menjadi jawaban dari semua doa yang pernah dia panjatkan. Sampai akhirnya sesuatu mulai berubah, perlahan tanpa alasan yang jelas. Pesan yang dulu hangat mulai dingin, perhatian yang dulu ada mulai menghilang, dan orang yang selalu dia sebut dalam doa perlahan menjauh. Raka tetap berdoa dengan harapan yang sama, dengan nama yang sama, Tuhan, tolong jangan ambil dia dari hidupku. Tapi kali ini tidak ada yang berubah. Hari demi hari, semuanya semakin jauh. Sampai akhirnya, orang itu benar-benar pergi, tanpa penjelasan, tanpa alasan, tanpa kesempatan untuk memperbaiki. Dan di titik itu, Raka mulai bertanya, Tuhan, kenapa malam-malamnya tidak lagi sama? Dia masih berdoa, tapi bukan lagi penuh harapan, melainkan penuh kebingungan. Kenapa yang dia minta tidak diberikan, kenapa yang dia jaga justru diambil? Dan perlahan Raka mulai berubah. Dia mulai ragu, mulai jarang berdoa, mulai kehilangan keyakinan. Karena baginya berdoa tanpa jawaban terasa seperti berbicara pada kehampaan. Sampai suatu hari tanpa sengaja Raka membaca satu kalimat, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Di situ dia terdiam. Untuk pertama kalinya, dia tidak langsung menyalahkan keadaan. Dia mulai mengingat semuanya, tentang hubungan yang dia pertahankan mati-matian, tentang rasa lelah yang dia abaikan, tentang dirinya yang perlahan hilang hanya untuk mempertahankan seseorang. Dan di momen itu, Raka mulai memahami sesuatu. Bagaimana kalau selama ini doanya tidak pernah ditolak? Bagaimana kalau kepergian itu adalah jawaban yang tidak dia inginkan, tapi sebenarnya dia butuhkan? Raka mulai sadar, doa tidak selalu dijawab dengan iya, kadang dijawab dengan tidak, kadang dijawab dengan tunggu, dan kadang dijawab dengan cara yang menyakitkan, tapi justru menyelamatkan. Dia juga sadar, selama ini dia terlalu fokus pada apa yang dia inginkan, bukan pada apa yang sebenarnya dia butuhkan. Dia meminta seseorang untuk tetap tinggal, padahal mungkin orang itu adalah alasan kenapa dia terus terluka. Dan perlahan cara pandang Raka berubah. Dia tidak lagi memaksa doanya untuk dikabulkan sesuai keinginannya. Dia mulai belajar untuk menerima bahwa setiap jawaban punya alasan. Hari-harinya tidak langsung bahagia, lukanya tidak langsung hilang, tapi untuk pertama kalinya dia merasa lebih tenang. Karena sekarang dia tidak lagi melawan kenyataan. Dia mulai berdoa dengan cara yang berbeda, bukan lagi memaksa, tapi menyerahkan. Bukan lagi meminta sesuai keinginannya, tapi percaya bahwa apapun jawabannya, pasti yang terbaik. Dan disitulah Raka akhirnya mengerti bahwa doa bukan tentang mendapatkan apa yang kita mau, tapi tentang diarahkan menuju apa yang kita butuhkan. Jadi kalau hari ini kamu merasa doamu tidak dikabulkan, jangan buru-buru berhenti berdoa, karena bisa jadi
Tuhan sedang menjawab doamu, hanya saja kamu belum siap untuk memahaminya. Dan ingat ini baik-baik, tidak semua doa yang dikabulkan itu baik, dan tidak semua yang ditolak itu buruk. Kalau kamu pernah berada di posisi seperti Raka, simpan video ini, dan suatu hari nanti kamu akan kembali dengan versi dirimu yang lebih kuat, dan akhirnya mengerti bahwa semua yang terjadi bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menyelamatkanmu.